Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali di siang hari ini di tanggal 1 Januari. Sekaligus kita memasuki bulan Rajab ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Betul, Nanti Masya Allah. ya, Masya Allah, nanti mungkin di akhir kajian kita di pas baca doa ya Pak Ustadz, kita sekaligus membaca doa yang biasa dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab. Ya, Qadarullah sekarang Ustadz ada di tanah suci dan mudah-mudahan Allah mudah semuanya dilancarkan sehingga kajian bisa disimak dengan baik oleh seluruh jamaah yang bergabung di siang hari. Lari lagi. Aku pengen lari lagi ntar. Dengerin. Oke, mohon maaf. Oke, karena Ustadz sudah bergabung, maka untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz tafadhol untuk memulai kajiannya. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus jamaah Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita, masih melanjutkan bagian ke-8 kalau tidak salah dari Quran surah ke-7 secara urutan, akan tetapi secara urutannya di mushaf yaitu Quran surah Al-A'raf, namun urutan turunnya surah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-A'raf adalah surah yang ke-39. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tadabbur Quran kita di setiap setiap Rabu ba'da zuhur adalah mentadabburi surah-surah di dalam Al-Quran sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tak terasa dari surah pertama yang kita tadabburi diturunkan Allah kepada baginda Nabi itu surah Al-Alaq. Kemudian surah kedua surah Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah dan seterusnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah yang ke-39 yaitu Quran surah Al-A'raf, dan ini adalah pembahasan atau bagian ke-8 dari tadabbur surah Al-A'raf. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan pertolongannya kepada kita, dimudahkan untuk senantiasa mengambil ibrah, pelajaran, hidayat, petunjuk-petunjuk serta tadzkirah, peringatan dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Ari tadi, alhamdulillah saat ini kami membersamai jemaah yang dirahmati Allah mentadabburi surah Al-A'raf ini dari kota Makkah, teriring doa mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan, teguhkan kita bersama Al-Quran. Allahumma rfa'na bil Quran, Allahumma anfa'na bil Quran, Allahumma alimna al-Quran. Mari kita mulai tadabbur Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, karunia, taufik dan rahmat Allah dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita bagian ke-8 dari surah Al-A'raf pada siang hari ini waktu Indonesia dan pagi hari waktu Mekah. Mari sama-sama kita mulakan dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar mendoakan setiap di antara kita, dan semoga saat ini
majelis perkumpulan kita ini sedang ditinggi-tinggikan, sedang dibangga-banggakan Allah Rabbus Samawati wal Ard di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak meninggalkan majelis ini setelah ditutup kecuali Allah telah gugurkan, Allah telah bersihkan, Allah telah hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah merubah keburukan kita menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, seperti biasa sebelum kita mentadaburi surah Al-A'raf, ya, kita akan sama-sama membaca beberapa ayat yang akan kita tadaburi hari ini. Insyaallah kita akan mentadaburi ayat 59 dari surah Al-A'raf sampai dengan ayat 72, ya. Ada dua kisah yang Allah abadikan di ayat 59 sampai dengan ayat 72 agar menjadi ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan bagi umat Nabi Muhammad SAW, khususnya mereka yang mengingkari, mendustakan, meragukan kebenaran hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita mulai dengan membaca beberapa ayat dari surah Al-A'raf ini, dan kami minta nanti Mbak Ari atau salah satu pengurus membacakan terjemahan dari ayat yang akan kita tadabburi. Ya, ayat 59 sampai dengan ayat 72. Mudah-mudahan insya Allah waktunya cukup. Kita akan baca beberapa ayat saja, ya. Dan silahkan dibaca, ikut dibaca. Jika memang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk turut membaca, silahkan didengarkan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan ia baik-baik dan jangan berbicara. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, silakan Mbak Ari.
atau pengurus Majelis Taklim Rabbani ada yang membacakan terjemahannya? Tafadhal, silakan. Baik, Ustadz, silakan. Ada yang ingin membantu membacakan terjemahan? Oke, tidak ada. Baik, kalau gitu saya bacakan, Pak Ustadz. Silakan, Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 59 sampai ayat 63 ya Pak Ustadz. Betul. 64 Sungguh sampai 64. baik Ustadz. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau hari kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik. Hari dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca atau mendengarkan Quran surah Nuh ayat 59 sampai dengan ayat 64. Jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya, ya, Masya Allah, kita sudah membahas tentang Ashabul A'raf yang diabadikan Allah di Quran surah Al-A'raf ini. Bahkan surah ini dinamai dengan nama tempat tersebut, yaitu Al-A'raf, tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Ini sudah kita detailkan, sudah kita bahas. Setidaknya ada 10 pendapat ulama tentang siapakah yang dimaksud dengan penghuni atau Ashabul A'raf. Ya. Ada yang mengatakan mereka bahwa mereka adalah hum qaumun minal anbiya, mereka adalah para nabi. Ada pendapat yang mengatakan mereka adalah humul malaikah, mereka adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling sering kita dengar, masyhur kita dengar bahwa Ashabul A'raf adalah mereka orang-orang yang ketika kelak ditimbang kebaikan dan keburukannya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Salah satu fase peristiwa hari kiamat yang paling mengerikan, menegangkan, menakutkan adalah peristiwa mizan. Ketika timbangan ya, itu sudah ditetapkan di sisi Allah, lalu setiap amal-amal manusia hari itu akan ditimbang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ada orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka mereka kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada orang yang kemudian hari itu keburukannya lebih berat dari kebaikannya selama di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah, tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Lalu kemudian ada orang hari itu, jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman radhiyallahu ajmain, kebaikan dan keburukannya itu sama. Tasawat sayyi'atuhu hasanatuhu. Ya. Ada mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka karena ada kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan, sebagaimana mereka tidak dimasukkan ke dalam surga karena ada keburukan-keburukan yang juga pernah mereka lakukan. Ya. Lalu bagaimana akhir mereka? Mereka berada di sebuah tempat di antara surga dan neraka.
Ketika mereka menoleh ke kanan melihat penghuni surga yang sudah merasakan kenikmatan yang Allah janjikan. Allahu Akbar. Tidak ada lagi lelah, tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa kecewa. Apapun yang diinginkan manusia akan diberikan Allah. Mereka yang tidak dipertemukan dengan jodohnya di dunia, lahum fiha ma yasha'un. Di hari itu mereka akan dipertemukan dengan jodoh mereka. Mereka yang di dunia tidak dikaruniakan keturunan, padahal segala cara usaha sudah dilakukan. Hari itu Allah akan karuniakan keturunan kepada mereka. Maka penghuni Ashabul A'raf ini berharap ingin segera masuk. Wahum yata'amun lam yadkhuluha wahum yata'amun. Akan tetapi ketika mereka menoleh ke kiri dan melihat orang-orang yang disiksa di neraka dengan siksaan yang begitu pedih, saat itulah Ashabul A'raf dengan ketakutan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Jangan pernah jadikan kami, kumpulkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya, Ashabul A'raf ini akhirnya kemana? Akhirnya mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Ini menjadi pengingat, pelajaran penting bagi kita jamaah rahmatullah. Jangan pernah meremehkan amal soleh walau ia kecil. Karena bisa jadi amal soleh yang kecil ini malah yang memberatkan timbangan amalmu hari itu sehingga ia lebih berat dari keburukan-keburukan kita. Sebagaimana jangan pernah meremehkan maksiat, dosa sekecil apapun dosa itu. Karena kita juga tidak tahu dosa apa yang kita lakukan yang akan memberatkan kelak timbangan keburukan kita di sisi Allah. Lalu kemudian jamaah rahmatullah, di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukti dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran yang Allah ingatkan kepada kita untuk senantiasa diperhatikan, untuk senantiasa direnung. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi yang disempurnakan. Ya. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana ia dijaga, dilindungi, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah peringatkan kita untuk senantiasa memperhatikan bumi tempat tinggal kita yang Allah jadikan kokoh sehingga kita bisa tenang hidup di atasnya. Matahari, bulan, bintang, semua ini makhluk yang menunjukkan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya siang dan malam, bertiupnya angin. Bagaimana angin ini bertiup lalu menggiring awan sehingga kemudian menurunkan hujan ke tanah yang tandus yang sudah mati. Lalu kemudian ketika tanah yang tadinya sudah mati ini dikenah oleh air hujan, ya, ditimpa oleh air hujan dari langit, tiba-tiba kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ia menjadi subur dan hidup. Allah tutup. Ya. Firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 57, Kadzalika nukhrijul mauta. Allahu Akbar. Tidakkah orang yang memperhatikan bagaimana hujan itu turun mengenai tanah yang tandus, lalu kemudian ia menjadi subur? Tidakkah ini menjadi pelajaran besar? Ya? Bahwa Allah itu maha kuasa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Seperti itu kata Allah, perumpamaan ibarat bagaimana Allah, permisalan bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Ini ya adalah peringatan Allah kepada mereka yang mendustakan hari kiamat. Aidza mitna wa kunna turaban, mereka yang mencela orang-orang yang berbicara tentang hari kiamat, menghinakan mereka, memperolok-olok mereka dengan mengatakan, apakah mungkin orang kalau sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, apakah mungkin untuk bisa dikembalikan, dihidupkan kembali? Maka salah satu pelajarannya adalah perhatikan bagaimana hujan itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah permisalan mengingatkan akan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan bumi yang mati, sebagaimana Allah yang Maha Kuasa menghidupkan orang-orang yang sudah dimatikan Allah, dibangkitkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan setiap nikmat dan karunia. Allah menceritakan kepada kita kembali kisah-kisah umat terdahulu. Allahu Akbar.
Bagi yang sudah ikuti tadabbur bersama Majelis Ta'lim Rabbani, Masya Allah kita sudah tidak bisa menghitung sudah berapa banyak kisah berulang-ulang yang kita pelajari. Dan kalau kita perhatikan Quran, memang Masya Allah, ada banyak kisah yang berulang-ulang Allah kisahkan di dalam Quran. Yang menjadi perbedaan kisah Quran dengan kisah-kisah yang lain, kisah Quran itu adalah kisah nyata, fakta, realita yang Allah kisahkan kepada kita. Ma kana hadithan yuftara. Ya, dia bukan bualan, dia bukan kisah-kisah yang tidak jelas asal usulnya. Ya. Semua kisah-kisah dalam Quran itu adalah hak. Ya. Kisah nyata, benar, pernah terjadi. Allah ceritakan kepada kita agar kita umat Nabi Muhammad SAW menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Bahkan ulama mengatakan Quran yang 30 juz ini thuluthul Quran, sepertiga Quran itu atau 10 juz Al-Quran itu isinya kisah. Yang semua kisah-kisah ini tidaklah Allah abadikan kecuali sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasih, sesungguhnya pada kisah umat-umat terdahulu ibaratul liulil albab, ya. Ada pelajaran, ada ibrah bagi orang-orang yang berakal yang mau sejenak merenungi, memperhatikan kisah-kisah tersebut, ya. Bahkan tidak ada, ya Masya Allah, ini kalau sudah suka senang dengan kisah-kisah dalam Quran, semakin kita tadabburi, semakin kita perhatikan, Masya Allah, memang benar Quran itu petunjuk, tafsilan likulli syai'. Kisah-kisah dalam Quran itu penjelasan atas segala sesuatu. Tidak ada peristiwa, tidak ada kejadian, ya, yang hari ini terjadi di atas muka bumi Allah, kecuali engkau pasti akan menemukan kita akan menemukan permisalannya pada kisah umat-umat terdahulu. Tidak ada peristiwa hari ini terjadi di tengah-tengah kita kecuali gambaran-gambaran dari kisah-kisah peristiwa hari itu ada gambarannya pada umat-umat terdahulu. Bahkan tidak ada maksiat, tidak ada dosa yang dilakukan umat hari ini kecuali dosa-dosa tersebut sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bedanya umat-umat terdahulu itu biasanya mereka satu umat itu yang dikisahkan Allah melakukan satu dosa. Kaum Nabi Nuh contohnya melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, berlebihan kepada orang soleh yang semestinya menjadi teladan mereka untuk menegakkan tauhid dalam hidup mereka kepada Allah, malah dijadikan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian Allah timpakan azab seperti yang nanti kita akan dengarkan di kisah-kisah yang Allah abadikan. Nah, jamaah rahmatullah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, sebelum lanjut bahwa ada sepertiga sulus, ya. Sekitar 10 juz Quran itu isinya adalah kisah. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang Allah mampukan untuk senantiasa mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan dari kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, kisah siapa yang Allah abadikan dalam Quran? Allah menceritakan kepada kita di ayat 59 ini sampai ayat 64. Ya. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, Allah menceritakan kepada kita kisah umat terdahulu yang mendustakan hari kiamat, yang mengingkari hari kiamat, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama yang Allah ceritakan kepada kita setelah Allah memberikan perumpamaan bagaimana kuasa Allah menghidupkan orang yang sudah mati, seperti Allah turunkan hujan, menghidupkan tanah yang sudah tandus, sudah mati, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Allah kisahkan kepada kita kisah kaum Nabi Nuh. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya. Nabi dalam hadis bersabda, jemaah rahmatullah, bahwa setiap umat nanti itu akan ditanya oleh Allah, apakah Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada kalian sudah memberikan peringatan? Maka dijawab oleh umat-umat yang diutus oleh Allah. Salah satunya adalah umat Nabi Nuh. Yang kelak akan ditanya oleh Allah, apakah Nuh sudah berdakwah di tengah-tengah kalian? Lalu mereka menjawab, la, Nabi Nuh tidak pernah dan belum sungguh-sungguh berdakwah di tengah-tengah kami. Dan ini hadisnya. Nabi menceritakan. Lalu kemudian Nabi Nuh
berkata kepada Allah, ya Rabb, aku sudah berdakwah di tengah kaumku. Ya, sebelum lanjut, jemaah dirahmati Allah, Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah setelah Nabi Adam. Kenapa rasul pertama, Ustaz? Ya karena sebelum Nabi Nuh, manusia tidak mengenal kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa asal-usul umat manusia itu adalah tidak mengenal Tuhan, animisme, itu sudah jelas salah. Asal-usul manusia itu ahlu tauhid, adalah umat manusia menegakkan tauhid. Kanan nasu ummatan wahidah. Allah tegaskan dalam Quran, umat manusia dulu itu adalah umat yang satu, umat yang beriman kepada Allah, umat yang menegakkan syariat Allah. Tidak ada kesyirikan di atas muka bumi Allah. Ya. Nabi mengatakan 10 abad. Ya, 10 abad. Dari masa Nabi Nuh, dari masa Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia itu tidak mengenal kesyirikan. Nah, manusia tidak mengenal kesyirikan. Semuanya menyembah Allah. Tidak ada manusia yang menyembah berhala. 10 abad. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Awal muncul kesyirikan pertama kali dalam sejarah umat manusia. Ini perlu dicatat, jadikan highlightnya. Bahwa awal mula munculnya kesyirikan di tengah umat manusia itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu kenapa? Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk mengembalikan umat manusia kembali kepada tauhid. Allahu Akbar. Dan tidak ada nabi dan rasul kecuali tujuan mereka diutus oleh Allah untuk membersihkan tauhid, ya, dari segala bentuk keruh-keruh kesyirikan, menyelamatkan umat manusia dari kemusyrikan, dari kesyirikan, mengembalikan mereka ke jalan Allah, jalan yang lurus, yaitu jalan tauhid, la ilaha illallah. Ya, jadi Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah. Berapa lama beliau berdakwah di tengah kaumnya? Dalam Quran surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mudah lamanya Nabi Nuh berdakwah di tengah umatnya. Allahu Akbar. Jadi ketika Nabi mendapatkan ujian dalam dakwah, Allah itu kisahkan kepada Nabi kisah umat-umat terdahulu. Ya. Fa'in kadzabu, jika mereka mendustakan Muhammad, faqad kudziba rusulun min qablik, maka sungguh Nabi, Rasul setelahmu juga telah didustakan oleh umat-umatnya. Jadi, kalau Nabi didustakan oleh Abu Jahal, orang-orang Quraisy, Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad juga sudah didustakan. Tapi kan Nabi Muhammad datang dengan mukjizat, umat-umat Nabi-Nabi terdahulu juga datang dengan mukjizat, dengan tanda-tanda bukti-bukti kebesaran Allah. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Nah, berapa lama Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya? Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu iyyakum ajma'in. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. فَلَبِثَ فِيهِمْ, Nabi Nuh itu berdakwah di tengah-tengah kaumnya berapa lama? أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satu nasihat yang sering kami dengarkan dari para masyayikh, para guru-guru ketika mengingatkan kami untuk senantiasa istiqomah, sabar berdakwah di jalan Allah adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allahu Akbar. Ya. Mbak Hari, seluruh pengurus majelis taklim yang saat ini hadir di kajian kita, ya, silakan bangga dengan semua yang engkau miliki, harta, jabatan, nikmat yang melimpah, karunia melimpah. Jika tidak ada dakwah dalam hidup kita, engkau merugi di hadapan Allah. Ya. Jalan dakwah adalah jalan para nabi dan rasul, jalan kemuliaan, dan orang yang tidak dipilih oleh Allah menjadi bagian dari menyeru manusia ke jalan Allah, baik itu dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan tenaganya, maka mereka orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, wa tawasaw bis sabar. Ya, dakwah itu ukuran suksesnya tidak dilihat dari jumlah banyaknya jamaah yang ikut pengajian. Ya, bukan itu ukurannya. Terus apa ukurannya? Ya, itu salah satu menjadi indikator Masya Allah keberhasilan dalam dakwah. Tapi bukankah juga penyeru-penyeru kepada kesesatan juga banyak pengikutnya? Terus apa Ustaz ukurannya? Ukuran dakwah kita itu sukses di hadapan Allah adalah jika Allah istiqomahkan kita untuk terus berdakwah. Walau yang ikut dalam barisan dakwah yang kita ajak, yang ikut dalam kebaikan yang kita ajakkan hanya 1 dan 2 atau 3 orang. Allahu Akbar. Maka saya sering ingatkan kepada pengurus majelis taklim terus berdakwah. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah wafatkan kita semuanya. Siapapun yang istiqomah berdakwah sampai ia diwafatkan, mereka lah orang-orang yang berhasil dalam dakwanya. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa lama? Allah katakan Nabi Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya 1000 tahun. 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah. Ini dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 14. 1000 tahun beliau lamanya berdakwah di tengah kaumnya. Allahu Akbar. Ya. Berapa yang ikut? Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan yang ikut kepada dakwah Nabi Nuh setelah 1000 tahun Nabi Nuh itu berdakwah hanya sekitar 80 orang. Allahu Akbar. 80 orang 1000 tahun, 950 tahun, 1000 kurang 50, 950 tahun. Yang ikut cuma 80 orang. Allah. Bahkan ada yang mengatakan yang ikut cuma belasan, itu pun adalah anak-anak dan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Allahu Akbar. Kita lanjut zaman terma. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya, jamaah rahmat Allah. Jadi Allah tegaskan, Allah kisahkan kepada kita kisah Nabi Nuh dan umatnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali ada ujian berat yang mereka hadapi. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka didustakan oleh umatnya, kecuali diingkari oleh umatnya. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam, mendakwahi kaumnya 950 tahun, lailan wa nahara, siang dan malam. Dan ternyata Masya Allah yang ikut cuma sekitar 80. Nah, tadi kita ceritakan bahwa umat itu akan ditanya. Apakah setiap umat akan ditanya? Ya, umat Nabi Nuh ternyata bukan cuma di dunia mereka berdusta, mengingkari Nabi Nuh. Sampai di akhir masih sempat juga mereka berdusta bahwa Nabi Nuh belum berdakwah dengan sebenar-benarnya di tengah-tengah kami. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, apakah benar wahai Nuh? Nabi Nuh mengatakan, ya Rabb, aku sudah berdakwah menyeru mereka siang dan malam selama 950 tahun. Lalu Allah berkata, siapa yang menjadi saksi wahai Nuh bahwa engkau telah melakukan itu? Tahukah jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang menjadi saksinya Nabi Nuh? Yang menjadi saksi Nabi Nuh hari itu adalah umat Nabi Muhammad. Allah akan bertanya kepada kita umat Nabi, wahai umat Nabi Muhammad, apakah kalian bersaksi untuk Nuh bahwa ia telah berdakwah di tengah kaumnya 910 tahun? Maka kita umat Nabi Muhammad mengatakan, bala ya Rabb, semua kami menjadi saksi. Engkau yang berfirman dalam Quran, engkau yang mengkisahkan kepada kami dalam Quran surah Nuh, surah Al-A'raf, surah Al-Ankabut, bagaimana Nuh telah berdakwah di tengah kaumnya dengan sungguh-sungguh 950 tahun siang dan malam. Umatnya yang bebal, yang menyumpal telinga mereka dengan telunjuk-telunjuk mereka demi tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua yang ingin saya jadikan yang kita ingin jadikan pelajaran dari ayat 59 ini, jemaah rahmat Allah. Coba perhatikan apa yang diserukan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak menyuruh umatnya untuk mengkayakannya. Nabi Nuh tidak menyuruh mereka agar mereka kemudian mengeluh-elukan Nabi Nuh. Semua nabi itu, risalah mereka semuanya sama. Apa risalah setiap nabi yang diutus oleh Allah? Qala ya qaumi ibudullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Tidak ada nabi, rasul kecuali semua menyeru kepada la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad satupun dari rasul illa nuhiya ilaih, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Nuh alaihi salam yang ditutup risalah ini ditegaskan Allah dalam Quran surah Az-Zariyat, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjut ya Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa pelajarannya? Tidak ada nabi rasul yang diutus oleh Allah kecuali mereka adalah nabi rasul yang amat sangat sayang dengan umatnya. Jadi salah satu sifat para nabi itu adalah raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Salah satu sifat nabi-nabi, semua nabi dan rasul, salah satu sifat mereka adalah rauf. Ya. Sifat mereka yang amat sangat penyayang kepada umatnya. Termasuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Yang difikirkan adalah umatnya. Nabi itu jamaah rahmat Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis taklim rabbani rahmati Allah. Nabi itu sudah diperlihatkan oleh Allah akan apa yang akan menimpa umatnya, termasuk keturunannya. Al-Hasan yang diracun, kekasihnya Al-Hasan bin Ali yang diracun, Al-Husain yang dipenggal kepalanya. Ini semua sudah diberitakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa saja kemudian menjadikan doa mustajabnya, doa pamungkasnya, karena Nabi mengatakan setiap Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah dibekali dengan doa pamungkas, ya, doa mustajab. Yang kalau mereka membaca doa itu pasti diijabah oleh Allah. Ada berapa nabi? Ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Ada 300 rasul yang diutus oleh Allah. Semua nabi sudah menggunakan doa mustajab mereka. Semua nabi sudah menggunakan doa mustajab mereka. Illa Muhammad, kecuali Nabi Muhammad. Satu-satunya nabi rasul yang belum menggunakan doa mustajabnya hanya Nabi Muhammad. Ya. Bisa saja nabi kemudian menggunakan doa itu supaya cucunya diselamatkan Allah. Tapi itu tidak dilakukan Nabi SAW. Karena siapa? Karena Nabi memikirkan umatnya, ummati, iddakharahu. Nabi menangguhkan doa mustajab untuk hari kiamat. Karena dia tahu umatnya amat sangat memerlukannya pada hari itu. Bukan cuma umat Muhammad, tetapi seluruh umat manusia amat sangat tergantung dengan syafa'ah uzmah baginda Nabi SAW. Apa pelajarannya bagi kita? Allahu Akbar. Saya sedang menasihati diri saya. Mohon doakan saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Dan kita saling mendoakan. Masya Allah. Jadi salah satu sifat utama para da'i itu adalah memiliki sifat kasih sayang yang tinggi. Ada ketakutan dalam diri Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ada ketakutan dalam diri Nabi Nuh kalau umatnya tidak beriman, ya, kalau umatnya tidak mengikuti perintah Allah, mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Nah, dai itu kalau mendapati ada kerabat, ada keluarga yang belum sholat, belum mendapatkan hidayah, ada kegundahan, ada kesedihan dalam diri mereka. Dan itu salah satu sifat utama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu amat sangat sedih. Kalau kemudian ada orang-orang Quraisy yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Karena kalau mereka tidak mengikuti petunjuk Allah, berarti mereka akan mendapatkan siksa adab yang amat sangat pedih. Ya, kegundahan, kecintaan Nabi yang begitu besar ini Allah abadikan dalam Quran surah ke-18, surah Al-Kahfi ayat 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ya.
Ini ayat pertama, Masya Allah. Ayat pertama saja ini sudah banyak pelajaran ini, Masya Allah. Kisah Nabi Nuh adalah kisah yang berulang-ulang Allah kisahkan kepada kita akan menjadi pelajaran. Dan ada begitu banyak pelajaran dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kesabaran dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah di tengah kaumnya. Dakwah utama Nabi Nuh, fokus utama dakwah Nabi Nuh adalah kepada tauhid. Faqala ya qaumi ibudullah. Dan memang hari ini zaman teman-teman yang paling berat itu adalah mengingatkan manusia untuk senantiasa menjaga ibadah, akidah, tauhid mereka. Khususnya kalau kita bersyukur, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang di Jakarta, yang pengajian itu sudah banyak. Itu kalau kita ke daerah, berapa banyak tradisi-tradisi budaya-budaya yang masih menggelincirkan masyarakat-masyarakat kita ke dalam kesyirikan, itu masih dijaga, masih dilakukan. Kalau kita ceramah tentang puasa, sholat, itu malah disuka. Tapi kapan kita kemudian menyinggung, membahas tentang perkara-perkara yang bisa menggelincirkan kepada kesyirikan, jemaah rahmat Allah, biasanya itu akan menjadikan mereka menolak, atau kemudian sudah memboikot ustadz ini jangan dipanggil lagi karena yang dibahas adalah tradisi-tradisi yang sudah kita lakukan dari nenek moyang kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jemaah rahmat Allah. Lanjut ayat berikutnya. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Para pemuka dari kaumnya berkata, orang-orang yang punya pengaruh kuat, para petinggi-petinggi dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang mereka katakan? Sesungguhnya kami, wahai Nuh, benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Apa pelajaran dari ayat ke-60 ini, jemaah rahmat Allah? Ibu-ibu, bapak-bapak majelis taklim Rabbani yang dirahmati Allah, dakwah itu Ini ada. Emang orangnya. Dari sananya bukan mamanya. Iya, bukan namanya. Terus itu gimana? Dia di Arab itu. Nggak tahu ya. Mohon maaf, ini ustadznya sepertinya terlempar. Mohon ditunggu ya ibu-ibu.
Mohon ditunggu ya Ibu-Ibu, sebentar lagi Ustadz akan join kembali. Ya, cek 1, 2, 3. Maaf Ustadz, termute, bisa tolong di-unmute Ustadz? Oke, ya, Ya. 1. Oke. Ya, kita lanjut jamaah rahmatullah. Lanjut di ayat 60. Ya. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Para pemuka, para petinggi dari kaumnya Nabi Nuh itu berkata, sesungguhnya kami, wahai Nuh, benar-benar melihatmu berada dalam kesesatan yang nyata. Tadi kita katakan bahwa dakwah itu berat. Kenapa berat, Ustaz? Karena ternyata sunnatullah dari dulu, mulai dari Rasul pertama yang diutus oleh Allah itu Nabi Nuh. Dari dulu, penentang dakwah yang memusuhi dakwah itu adalah orang-orang yang punya pengaruh, yang punya jabatan, yang punya kekuatan secara ekonomi. Mulai dari Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh. Yang menentang dakwah Nabi Nuh siapa? Qalal mala'u min qaumihi. Para petinggi, para pejabat, orang-orang yang berpengaruh dari umat Nabi Nuh, itu yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini Allah coba perhatikan. Nabi Rasul yang Allah abadikan dalam Quran, siapa yang memusuhi dakwah mereka? Nabi Nuh Allah sebutkan qalal mala'u min qaumi. Berarti yang memusuhi, menentang, mendustakan dakwah Nabi Nuh adalah para petinggi, pejabat, orang-orang yang punya pengaruh kuat di tengah masyarakat di masa Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh ada kaum 'Ad. Ya, lagi-lagi kalau kita baca nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan kisah kaum 'Ad. Ya, ada kemiripan, ada kesamaan. Qalal mala'u min qaumi, berkata para petinggi, orang-orang yang punya pengaruh dari kaum 'Ad. Siapa lagi setelah itu? Ada kaum Samud. Ya, lagi-lagi kalau baca kisah kaum Samud nanti juga akan diceritakan di ayat-ayat selanjutnya. Qalal mala'u min qaumihi, berkatalah orang-orang yang punya pengaruh, petinggi, pejabat dari kaum Samud. Siapa lagi yang mau kita kisahkan? Nabi Ibrahim alaihissalam, abul anbiya, bapaknya para nabi. Siapa musuh? Siapa yang menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam? Salah satu penguasa dunia terkuat yang pernah ada di atas muka bumi, yaitu Namrud, yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan kemudian membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Allah selamatkan kekasihnya, khalilnya Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang memusuhi dakwah Nabi Musa alaihissalam? Yang memusuhi dakwah Nabi Musa alaihissalam, Firaun, yang paling sering berulang-ulang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Dan Masya Allah, kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling sering diulang-ulang disebutkan di hampir setiap surah di dalam Al-Quran. Salah satu hikmahnya, kata ulama, karena memang ujian Nabi Muhammad itu amat sangat mirip dengan ujian-ujian dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam. Hampir tidak ada peristiwa yang dialami baginda Nabi SAW, Nabi Muhammad, kecuali ada gambarannya pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mulai dari bayinya, ya, gambaran peristiwa yang dilalui oleh Nabi Musa itu amat sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW siapa? Bukan orang-orang miskin. Bahkan orang-orang miskin itu yang banyak beriman pertama-tama kepada baginda Nabi SAW. Ada Bilal bin Rabah. Di antara orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW ada Khabbab ibn al-Arad. Ini semuanya orang-orang miskin. Ada siapa lagi? Ada Yasir, sekeluarga Yasir. Kemudian istrinya Sumayyah bintu Khabbab, putra mereka Ammar ibn Yasir, sekeluarga disiksa setelah mereka ketahuan beriman. Ada Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat yang ke-6 masuk Islam. Ini semua adalah orang-orang miskin yang pertama-tama masuk Islam. Yang menentang dakwah Nabi Muhammad siapa? Petinggi. Qalal mala', ya, orang-orang yang punya pengaruh seperti Abu Jahal, ya,
Nabi mengatakan likulli ummatin Fir'aun, setiap umat itu punya Fir'aunnya, dan Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal yang memang hampir tidak menemukan cara kecuali dilakukan demi membungkam, mendustakan, mengingkari, memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal seandainya Abu Jahal yang beriman itu orang-orang yang di sukunya Abu Jahal. Tapi kan kita tidak boleh berandai-andai ya. Ada dua orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Khabbab ibn al-Arat itu mengatakan bahwa doa Nabi telah diijabah untukmu. Ya, ada dua orang yang didoakan Nabi mudah-mudahan dimasukkan Islam. Salah satunya untuk menguatkan agama Allah ini. Siapa itu? Ada Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, dari kabilah Bani Makhzum yang sangat berpengaruh di tengah Quraisy. Yang kedua ada Umar ibn Khattab. Dari dua ini siapa yang Allah lapangkan untuk masuk Islam? Yang Allah lapangkan dadanya masuk Islam adalah Umar ibn Khattab. Salah satu alasannya, sebabnya adalah Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar masih mau mendengarkan Quran, sementara Abu Jahal memang sudah menutup pendengarannya, penglihatannya untuk melihat kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 123, Allah ingatkan kepada kita semuanya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami jadikan di setiap negeri itu petinggi-petinggi, orang-orang besar di antara mereka yang melakukan kerusakan, mendustakan dakwah Nabi dan Rasul yang diutus Allah kepada mereka. Liyamkuru fiha, untuk mereka, agar mereka melakukan makar di negeri tersebut. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun, namun mereka tidak menyadarinya. Sampai di sini jemaah rahmatullah, ini pelajaran penting bagi kita bahwa masya Allah, yang membuat dakwah itu berat karena ternyata dalam sejarah umat manusia yang menentang dakwah itu adalah dakwah para nabi dan rasul adalah petinggi, orang-orang yang punya pengaruh, baik itu dengan jabatannya atau dengan hartanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memilih kita, harta, tenaga, pikiran kita menjadi bagian dari yang mendakwah, menyuruh manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kedua dari ayat 60 jemaah rahmatullah, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Dari dulu metode cara para petinggi untuk membungkam dakwah itu sama. Apa kesamaannya, Ustaz? Dari zaman Nabi Nuh, coba perhatikan. Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah kaumnya, apa sih dakwah Nabi Nuh-nya? Tadi di awal, ya qaum ibudullah, menegakkan tauhid, mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah. Karena saat itu setelah 10 abad manusia itu berada di atas tauhid, tidak ada kesyirikan di tengah umat manusia, lalu muncullah kesyirikan. Umat Nabi Nuh itu menyembah beberapa berhala, yang ternyata asal usul berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah orang-orang soleh di masa sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ini adalah ahli ibadah yang menegakkan tauhid dalam hidup mereka dan menyuruh manusia kepada tauhid, menyuruh manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Nuh ya, di ayat 23, yang mereka jadikan berhala itu ternyata orang-orang soleh. Ada lima berhala yang disembah oleh oleh umat Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan pernah kalian meninggalkan Tuhan kalian. Jangan kalian meninggalkan Tuhan kalian, menyembah Tuhannya Nabi Nuh. Ya. Wala tadharunna wadda, dan janganlah kalian pernah meninggalkan Wad. Ini adalah salah satu berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Wala Suwa, ini yang kedua, Suwa. Wad, Suwa. Quran surah Nuh ayat 23. Yang ketiga, wala Yaghus. Ini juga adalah berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh. Wa Ya'uq, ini yang keempat, Ya'uq. Yang kelima, Nasr. Jadi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Yang ternyata disebutkan jemaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum bahwa mereka ini ada ternyata adalah orang-orang saleh yang setelah kematian mereka
awalnya kuburan mereka itu hanya dikasih tanda supaya menyemangati orang-orang untuk kemudian beribadah kepada Allah. Tapi lambat laun kemudian syaitan menghiaskan kesyirikan mereka, menggelincirkan mereka. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah. Mereka kalau punya hajat tidak lagi meminta kepada Allah. Mereka kalau menyembeli bukan lagi menyembeli kepada Allah. Kalaupun menyembeli kepada Allah, mereka jadikan hewan jantan itu untuk berhala-berhala mereka. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Sementara kalau hewan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alallahu amma yasifun. Ya. Seperti ini kondisi umat Nabi Nuh, jamaah rahmatullah. Datang Nabi Nuh mendakwahi mereka, dan memang petinggi-petinggi tidak punya bukti, tidak punya dalil. Mereka juga tidak ada buktinya, tidak ada dalil bahwa 5 berhala yang mereka sembah ini punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Tidak 5 berhala yang mereka sembah ini ada tidak bukti-bukti nyata bahwa mereka memang betul-betul Tuhan ilah. Kan juga tidak ada. Ya. Maka dari dulu, ini salah satu metode yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah. Orang yang memusuhi dakwah itu sehebat apapun mereka tidak punya bukti yang kuat. Mereka tidak punya dalil atas apa yang mereka lakukan. Maka demi membungkam dakwah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menyerang pribadi, kehormatan Nabi dan Rasul yang diutus. Seperti kaum Nabi Nuh yang mengatakan, Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Wahai Nabi Nuh, sesungguhnya kami mendapatimu orang yang tersesat. Betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Karena tidak bisa membantah dakwah Nabi Nuh, maka yang diserang adalah pribadi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang kurang akal. Nabi Nuh adalah orang yang aneh, melakukan ini semua. Keburukan-keburukan itu disematkan kepada Nabi Nuh. Yang mereka serang adalah kehormatan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Termasuk kalau kita perhatikan, mempelajari sirah baginda Nabi SAW al-Atirah yang semerbak wangi, kita akan mendapati bahwa orang-orang Quraisy ketika Nabi diutus, ya, lalu kemudian Nabi pertama kali dakwah terang-terangan di atas Bukit Safa, ya ma'syar Quraisy, ya bani Hashim, ya bani Abdul Muttalib, ya ma'syar Quraisy qulu la ilaha illallah. Ya. Maka orang Quraisy tidak punya bukti untuk membantah kebenaran yang disuruhkan Nabi SAW. Maka yang mereka serang, apa yang mereka serang? Yang mereka serang adalah kehormatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang menyuruh kepada kesesatan. Ya. Jadi kalau ada orang Quraisy yang menjadi pengikut Nabi, itu disebut dengan saba fulan. Jadi tersesat dan ikut aliran sesat. Jadi yang diserang kehormatannya. Yang kedua, mereka menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang gila. Allahu Akbar. Kalau orang semulia Nabi disebut orang gila, gimana orang Quraisy lainnya? Ya. Maka Allah memberikan bantahannya dalam Quran, pembelaannya kepada kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nun wal qalami wa ma yastunun. Ma anta bini' dianggap sesat lah, kemudian gila, apalagi Nabi Muhammad SAW disebut sebagai pemecah belah Quraisy, apalagi Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai penyair atau dukun, ya. Bahwa ucapan Quran yang dibaca Nabi itu bukan Quran, itu mah syair itu. Maka Allah bantah dalam Al-Quran, wa ma huwa biqauli syair, ya. Quran itu bukan syair, ya. Bahkan tidak ada yang bisa membuat seperti Quran. Apalagi ucapan dukun, wala biqauli kahin. Sebagaimana Quran itu sekali-kali bukanlah ucapan dukun, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan penyair dan juga bukan dukun. Terus apa yang dibaca oleh Nabi? Ya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Quran mukjizat terbesar, petunjuk, hidayah, cahaya, ruh bagi umat manusia yang diturunkan dari Dia yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Siapa itu? Allahu la ilaha illahu. Dia adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul asmaul
husna. Dia pemilik nama yang maha indah. Allahu Akbar. Fad'uuhu biha. Maka serulah Allah dengan nama-nama Allah yang maha indah. Kita lanjut ayat berikutnya jemaah yang dirahmati Allah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ayat ke-62. 61. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Allahu Akbar. Coba perhatikan bagaimana ungkapan Nabi Nuh setelah semua fitnahan, tuduhan yang begitu buruk diucapkan oleh kaumnya. Disebut sebagai orang yang tersesat. Benar-benar tersesat. Apakah dibalas dengan kekerasan oleh Nabi Nuh? La wallah, tidak. Coba lihat kata apa yang diucapkan Nabi Nuh. Qala ya qaumi ya Rabbi. Sudah disesatkan oleh kaumnya, masih diseru dengan kelembutan. Qala ya qaum, wahai kaumku, laisa bi dhalalah. Saya bukanlah orang yang tersesat. Tidak ada kesesatan sedikit pun padaku. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku adalah rasul, utusan dari Tuhan alam semesta. Coba yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Satu, bahwa Masya Allah, kesabaran Nabi Rasul itu tidak diragukan lagi. Difitnah, diejek, dilecehkan, tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Ya. Sebagaimana jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini mengajarkan kepada kita bahwa dakwah itu, kebenaran itu harus disampaikan meskipun kita harus difitnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satu dosa ulama itu adalah kalau mereka menyembunyikan kebenaran. Seperti kebiasaan rahib-rahib, ulama-ulama Bani Israel. Kalau kebenaran itu kira-kira mengancam dunia mereka, mereka akan sembunyikan kebenaran itu. Maka dalam Islam salah satu dosa besar adalah menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, padahal saat itu masyarakat butuh fatwa dia, butuh nasihat dia, butuh petunjuk dia di tengah kegundahan, kegelisahan, di tengah kondisi yang tidak menentu. Tapi dia menyembunyikan kebenaran. Maka mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uljimah man katama man, ya, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu kemudian dia menyembunyikannya, maka mereka akan mendapatkan siksaan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh Masya Allah mengajarkan kepada kita jemaah dirahmati Allah bahwa kebenaran itu harus disampaikan walaupun ya, resikonya kita harus difitnah. Sebagaimana Nabi Nuh yang difitnah sebagai orang yang tersesat dalam keadaan sesat yang nyata. Ayat berikutnya jemaah dirahmati Allah, uballighukum ayat 62, uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Masya Allah. Setelah Nabi Nuh alaihissalam tadi membantah bahwa dia bukanlah orang yang tersesat, dengan penuh kelembutan dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, aku bukan orang yang tersesat. Aku ini adalah utusan Allah, Rasul Allah, Tuhan semesta. Di ayat 62 ini, Nabi Nuh kemudian menyampaikan kepada kaumnya apa tugas utama, apa tugas Nabi Nuh diutus oleh Allah. Tugas Nabi Nuh bukan memberikan hidayah. Uballighukum risalati rabbi. Satu, tugas utama Nabi itu adalah menyampaikan risalah Allah tanpa menyembunyikannya apapun. Ya, tidak boleh menyembunyikan. Dari sinilah kemudian ulama kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa perkara bid'ah itu adalah salah satu perkara yang dibenci oleh Allah. Karena orang yang melakukan bid'ah berarti kan seakan-akan ada kebaikan yang disembunyikan Nabi yang tidak diajarkan kepada umatnya. Walau saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jamaah rahmat Allah, perkara-perkara khilafiyah yang ada di tengah-tengah kita ini, kita tidak boleh kemudian tergesa-gesa bermudah-mudah menuduh saudara kita pelaku bid'ah. Sebagaimana saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semuanya, hati-hati jangan juga bermudah-mudah melakukan sesuatu yang kita tidak tahu dalilnya, takutnya kita terjerumus kepada perkara bid'ah. Sementara Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada landasannya dari agama ini, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Bukan cuma tertolak, tetapi pelaku bid'ah dan menyuruh manusia kepada bid'ah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah mereka menyiapkan tempat tinggal mereka, kursi mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama, bahwa tugas para nabi itu adalah uballighukum risalati rabbi, menyampaikan risalah Tuhan mereka kepada umat manusia dan tidak boleh menyembunyikannya. Tidak boleh menyembunyikannya. Ya, ini tidak ada dalilnya. Akan tetapi ini tahadduts bin imam, sekedar berbagi, sharing. Biasanya saya kalau dengan jamaah ke Raudhah, ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya. Dan hari ini ya ujiannya adalah berapa banyak orang kemudian sampai di Madinah, tapi yang dicari bukan yang semestinya utama untuk dicari. Tabi'in itu dulu kalau datang ke Madinah menemui sahabat, mereka akan bertanya segala hal tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita datang ke Madinah, kita tidak menanyakan segala hal tentang Nabi. Yang dicari kuliner paling enak di Madinah yang mana, kopi paling enak di Madinah yang mana, apalagi tempat belanja abaya yang paling mudah di Madinah, murah di Madinah, tempat belanja ini yang paling murah di Madinah. Tidak salah, tapi jangan sampai apa yang utama kita tinggalkan, apa yang tidak menjadi utama malah itu yang kita dahulukan. Allahu Akbar. Sekali lagi bahwa sahabat itu kalau datang ke Madinah, mereka akan bertanya segala hal tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani. Beliau tahu bahwa salah satu orang yang paling sering bersama Nabi, salah satu orang yang paling sering memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu selama Nabi di Madinah 10 tahun, Anas bin Malik itu adalah pelayan khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa sandal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Thabit Al-Bunani? Ia banyak bertanya kepada Anas dan sahabat-sahabat lain tentang Nabi, sampai-sampai dia berkata kepada Anas, ya Anas, a'tini hinayka allati ra'aita bihima an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta uqabbilahuma. Wahai Anas, biarkan aku mencium kedua matamu yang senantiasa melihat, memandang wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengingatkan diri saya, cari tahu banyak tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempat yang paling sering didatangi Nabi, yang mana saja rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya. Kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saja rumah-rumah istri Nabi, seperti apa gambaran rumah istri-istri Nabi, di mana saja istri-istri Nabi dikuburkan, putra-putri Nabi siapa saja, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil engkau mencintai sesuatu sementara engkau tidak mencari tahu tentang sesuatu yang engkau cintai. Mari bersolat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, yang kedua jemaah rahmat Allah, ikhwata liman azallahu yakum jemaah, tugas Nabi itu adalah memberi nasihat kepada umatnya. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya. Nabi itu hanya memberi nasihat. Sebagaimana dai, ya tugas kita memberi nasihat, mengajak, mengingatkan umat manusia ketika ada kerusakan, ada kezaliman, ada kesyirikan. Tugas kita ini orang yang diberi ilmu oleh Allah, mengingatkan, memberi nasihat. Karena hidayah itu milik Allah dan kita akan ditanya, sudahkah kita memberi nasihat?
Bukan sudahkah kita memberi hidayah? Hidayah itu milik Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dan ini berulang-ulang Allah ingatkan dalam Al-Quran bahwa tugas kita ini hanya memberi nasihat, hanya memberi peringatan saja di tengah umat manusia. Ya, jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain, dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22 Allah mengingatkan baginda Nabi, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Berilah peringatan wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Engkau tidak berkuasa kepada umat manusia. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika paman Nabi itu wafat, yaitu Abu Talib, dan Nabi amat sangat bersedih karena Abu Talib itu tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah di hujung hayatnya. Maka Allah kuatkan baginda Nabi, innaka la tahdi man ahbabt. Engkau tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat 64 sebelum ayat terakhir, jemaah rahmatullah. Awa ajibtum an ja'akum dzikrun minkum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Dan herankah kamu wahai kaumku bahwa ada peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki dari kalanganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Coba perhatikan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam ketika dia mengatakan, apakah kalian heran ketika Allah, dan herankah kamu bahwa ada peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki dari kalangan. Allahu Akbar. Ya, tidak ada nabi yang diutus ya, kecuali nabi itu diutus kepada kaumnya. Jadi kalau ada kaum yang melakukan kerusakan, dosa, maksiat, penyimpangan, lalu Allah mengutus nabi, maka nabi yang diutus itu adalah dari kalangan mereka, bukan dari orang luar. Ya. Nabi Muhammad Allah utus kepada orang Quraisy karena nabi dari Quraisy, dari suku yang paling tinggi di Quraisy, yaitu dari kabilah yang paling tinggi di tengah Quraisy, yaitu kabilah Bani Hashim. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi." Tidaklah kami mengutus seorang rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dari bilisani qaumi, kecuali dari kalangan kaumnya, bukan dari orang lain. Liyubayyina lahum fayadhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Quran surah Ibrahim ayat keempat. Agar para nabi dan rasul ini menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapapun dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Pelajaran kedua, jemaah rahmatullah, sebelum ayat terakhir, liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Salah satu dakwah utama para nabi, ya, dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, memberi peringatan kepada umat manusia agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Penutup pada tadabbur Quran kita hari ini, jamaah rahmatullah, ayat ke-64. Penutup dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, fakadzabu fa'anjaynahu walladzina ma'ah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah di tengah kaumnya, siang dan malam, lailan wa nahara, memberikan bukti-bukti yang nyata dari Tuhannya. Bukan untuk waktu yang singkat, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Allahu Akbar. Apa kemudian umatnya kemudian ramai-ramai mengikuti Nabi Nuh? Ternyata tidak. Allah katakan di ayat 64 ini, fakadzabu, mereka mendustakan Nabi Nuh. Dan ketika mereka sudah mendustakan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh sudah melakukan tugasnya dan dia sudah berhasil dalam dakwanya, Allah turunkan azab kepada mereka. Allahu Akbar. Tsunami yang tidak
pernah terjadi lagi di atas muka bumi ini. Ya. Tsunami Nabi Nuh itu adalah tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia. Karena disebutkan bahwa bumi ini ditenggelamkan Allah pada tsunami Nabi Nuh. Menarik jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tidak ada dosa umat manusia hari ini kecuali sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tidak ada dosa yang dilakukan umat hari ini kecuali ada gambarannya pada umat-umat terdahulu. Dan tidak ada umat-umat terdahulu yang melakukan dosa kecuali Allah turunkan azab sesuai dengan dosa-dosa mereka. Jadi ada umat yang dibinasakan dengan tsunami, ada umat yang dibinasakan dengan apa namanya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala, ada umat yang dibinasakan, dihancurkan Allah dengan gempa. Jamaah rahmatullah, ini semua ada gambarannya. Allahu Akbar. Maka mesti ketika ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita, ini menjadi peringatan bagi kita. Yang menimpa kita musibah ini umat siapa ya? Yang pernah ditimpa dengan musibah seperti ini, dengan hukuman seperti ini. Lalu apa yang mereka lakukan? Mesti ada kecocokan. Ya. Sekali lagi bahwa tidak ada kejadian hari ini yang terjadi kecuali ada gambarannya pada umat-umat terdahulu. Kami selamatkan. Mereka mendustakan Nabi Nuh, maka kami selamatkan Nabi Nuh. Allah turunkan azab. Apa azabnya? Tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia. Allah perintahkan langit untuk menurunkan airnya. Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya. Sebagaimana Allah perintahkan lautan juga untuk meluapkan airnya. Sehingga tsunami terbesar itu terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang beriman bersama Nabi Nuh. Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya fil fulk, di bahtera. Bahkan putra Nabi Nuh alaihissalam yang ketika sudah terjadi banjir besar, Nabi Nuh mengajaknya untuk kemudian juga ikut naik ke atas perahu, lalu memilih untuk naik ke atas gunung, termasuk binasakan, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Dan ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan ayat-ayat Allah kecuali pasti Allah timpakan azab kepada mereka. Adapun orang-orang beriman, kalaupun mereka kemudian disiksa, kalaupun mereka kemudian diintimidasi, kalaupun mereka kemudian disakiti, Allah pasti akan menyelamatkan mereka. Fa'anjainah, kami selamatkan orang-orang beriman. Dari dulu sampai kapanpun orang beriman itu pasti akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Gaza, Ustaz? Allahu Akbar. Kita yakin betul tanpa keraguan bahwa Allah pasti menyelamatkan, menurunkan pertolongannya kepada saudara kita di Palestina, dan semoga kita senantiasa membersamai mereka walau hanya dengan doa-doa kita. Semoga Allah segerakan kemenangan sebagaimana Suriah 14 tahun dibawa kekangan tindasan kezaliman penguasa zalim Asad Bashar, ternyata Masya Allah akhirnya tumbang. Mudah-mudahan Suriah today, Palestine tomorrow. Mudah-mudahan besok Palestine segera Allah bebaskan dan kita bisa segera selamat, aman, bisa memperbanyak ibadah termasuk ke Masjidil Aqsa. Nabi mengingatkan untuk tidak mendatangi banyak tempat, tidak sering-sering melakukan safar kecuali kepada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Semoga Allah rezekikan kita bisa ruku sujud di 3 masjid yang dimuliakan dalam agama kita. Allahumma amin. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur kita jamaah rahmatullah wa ta'ala wa iyyakum ajmain, belajar dari kisah umat Nabi Nuh yang mendustakan hari kiamat, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan azab kepada mereka, tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya. Dan itu pasti yang terjadi dalam setiap sejarah umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Orang beriman pasti diselamatkan Allah, dan mereka yang melakukan kezaliman, kemungkaran, mendustakan ayat-ayat Allah pasti akan ditimpakan azab Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak disegerakan di dunia, maka akan ditangguhkan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita tutup dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Umar Maka. Ada waktu untuk tanya jawab Ustadz? Silakan Mbak Ari, silakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Saya buka sesi tanya jawab. Ada berapa menit Ustadz? Silakan Mbak Ari. Sampai 10 menit insya Allah jika memang ada pertanyaan. Oke, baik. Walaupun 900 sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ya Ya. Ustadz. Walaupun 950 tahun berdakwah dengan pengikut yang jumlahnya sedikit ya dibanding waktunya ya Pak Ustadz, yang tadi sampai 100 orang, sekitar 80 sampai 85 orang. Walaupun demikian Allah tidak menilai Betul. Nabi Nuh gagal ya. Jadi ini barusan saya kutip dari surat Al-Isra. Saya ingat Ustadz pernah mengatakan bahwa walaupun demikian Allah tetap memuji Nabi Nuh sebagai hambanya yang bersyukur ya Pak Ustadz. Betul. Jadi apa Ya, pelajaran Masya yang Allah. kita bisa ambil dari sini Pak Ustadz? Berarti dalam berbagai ujian yang kita hadapi, baik seberat apapun, kita senantiasa harus bersyukur ya, begitu Pak Ustadz? Betul. Masya Allah. Nabi Nuh itu ya tidak hentinya bersyukur kepada Allah. Walau yang mengikutinya hanya kurang lebih 80 orang setelah 950 tahun berdakwah. Ada banyak pelajaran Mbak Ari dan jemaah yang dirahmati Allah. Tadi diantaranya sudah kita sampaikan bahwa ini menjadi penguat bagi kita yang saat ini sedang berdakwah insya Allah. Jangan pernah putus asa. Tidak ada dakwah yang mudah, tidak ada dakwah yang tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kadang geleng-geleng kalau mendengarkan ada orang yang mengatakan, saya tuh suka dengan orang ustadz yang disenangi oleh semua orang, oleh semua orang. Muslim, non-muslim senang dengan ustadz tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah kita akan mengatakan bahwa orang tersebut, ustadz tersebut lebih baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kurang baik apa Nabi Muhammad? Kurang senyum apa Nabi? Sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih banyak tersenyum melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad dimusuhi, bahkan diusir dari kota Mekah, hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu satu, bahwa tidak ada dakwah yang mudah. Yang kedua, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita dalam dakwah ini. Yang ikut cuma 1, 2, 3 ya. Allahu Akbar. Ada nabi, ini nabi bukan ustadz, bukan kayak ini nabi, pengikutnya cuma 2. Ada nabi bahkan kata Nabi Muhammad pengikutnya cuma 1, bahkan ada nabi ketika dibangkitkan hari kiamat dia tidak punya pengikut. Apakah kita akan mengatakan nabi ini gagal? La wallah, sekali-kali tidak. Ia sudah istiqamah dalam dakwanya. Maka ukuran orang itu berhasil dalam dakwah adalah kalau Allah istiqomahkan kita dalam dakwah. Ya. Mbak Ari, pengurus Majelis Taklim Rabbani, ya kalau suatu saat kemudian ada rasa jenuh, gini-gini aja ya. Mintalah kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita. Ya, mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa kuatkan kita. Tidak ada orang, apalagi dia beriman, kecuali pasti akan diuji oleh Allah. Bahkan semakin tinggi imannya, semakin berat ujian yang datang kepadanya. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Silakan. Masih Assalamualaikum. Mari Ustadz. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Silakan Mbak Yola. Masya Allah. Maaf ya Ini Ustadz, mau sama-sama nanya. Masya Allah. Silakan Sekarang Mbak. aku udah tinggal di Jeddah Ustadz. Pindah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Iya, Allah, Masya Allah. suami pindah tugas, ya udah kita ikut ke Jeddah sekarang. Masya Allah. Salam ta'zim buat keluarga besar. Semoga dijaga oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kan tadi yang surat Al-A'raf ayat 62. Maksudnya itu kalau dakwah itu
kan maksudnya itu untuk Ustadz. Kalau seperti kita nih, ya apalagi saya gitu ya ibu rumah tangga. Kalau misalkan ke anak-anak itu termasuk atau enggak sih Ustadz? Terus Ya, maksudnya kayak misalkan sekarang ini kan berasa banget ya mereka lagi pada ujian sekolah. Terus kita ingetin tiap hari, ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar gitu. Kadang-kadang ya ya, kalau pas lagi capek udah sampai agak-agak tinggi. Padahal tadi apa Allah contohkan melalui Nabi gitu kan yang harus tetap senyum, tetap doakan mereka. Dan Ustadz juga tadi bilang pas pada saat terakhir itu ya minta aja doa sama Allah untuk kuatkan sabar, kuatkan apa namanya tetap santun gitu bicara apalagi ke anak-anak gitu ya. Nah itu termasuk nggak sih Ustadz? Maksudnya dakwah itu termasuk Masya Allah. kita ke anak-anak atau enggak gitu Ustadz? Gitu aja Ya, Ustadz mau tanya. oke, Masya Allah, Barakallahu fiik, Mbak Ari. Ya, apakah dakwah kepada anak-anak itu termasuk dakwah? Jawabannya jelas termasuk dakwah. Ya, dakwah itu yang pertama adalah kepada keluarga terdekat, khususnya anak-anak kita, apalagi seorang ibu. Dakwah utama seorang ibu adalah bagaimana mendidik, mendakwahi anak-anaknya. Itu satu. Yang kedua, tidak hanya cukup kepada anaknya, nggak boleh merasa cukup. Ini kita sudah ingatin nih anak, alhamdulillah, masya Allah sudah jaga sholatnya. Bukankah kita punya saudara? Bukankah kita punya sepupu? Bukankah kita punya kerabat? Mbak Yola, Mbak Ari, yang Allah sudah berikan nikmatnya, kecintaan kepada ilmu, keistiqomahan melaksanakan perintah Allah, itu nggak boleh hanya untuk dirinya saja. Nabi Muhammad itu mengharapkan bahwa nikmatnya, lezatnya iman yang dirasakan Nabi juga dirasakan oleh orang-orang Quraisy yang lain. Maka kalau sudah berdakwah untuk yang untuk keluarga kita, karena itu yang paling utama, menyelamatkan diri kita dulu, ku anfusakum wa ahlikum nar, dan keluarga kita. Tapi setelah kita alhamdulillah mendidik, menyelamatkan keluarga kita, nggak boleh merasa cukup sampai di sini. Udahlah kalau gitu saya dakwanya lingkup keluarga aja, nggak bisa. Karena hidayah yang begitu besar, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita ini wajib disampaikan kepada siapapun yang kita kenal, ya, saudara-saudara kita. Tapi setelah mendahulukan dakwah untuk keluarga kita, menguatkan, menyelamatkan keluarga kita, baru setelah itu kemudian mendakwahkan nikmat, karunia, hidayah ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kerja, kerabat yang ada di dekat kita. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Dan dakwah itu jemaah rahmat Allah bukan hanya dengan lisan. Ini yang perlu diluruskan. Ya, dakwah itu enggak mesti harus dengan ceramah. Ceramah itu hanya bagian kecil dari dakwah. Dakwah itu bisa dengan ceramah, dakwah itu bisa dengan kekuasaan, dengan jabatan. Contoh ada orang Masya Allah di pilkada terakhir kemarin terpilih untuk menjadi gubernur atau bupati. Lalu kemudian dia membuat peraturan-peraturan, memberikan anjuran kepada setiap ASN-nya atau kemudian setiap pegawainya untuk kemudian menjaga sholat 5 waktunya. Allahu Akbar, di masjid, bukan di kantor. Nggak ada yang sholat di kantor. Semua laki-laki sholat ke masjid. Nah, perempuan boleh sholat. Nah, itu dia sudah berdakwah dengan jabatannya. Tidak, itu sudah berdakwah dengan jabatannya. Ada orang berdakwah dengan tulisannya. Masya Allah, Allah berikan kemampuan dia untuk menulis, atau kemudian termasuk media sosial. Ya, sebarkan kebaikan di media sosial, karena kita tidak tahu ada 1-2 orang yang kemudian terinspirasi melakukan kebaikan setelah melihat kebaikan-kebaikan yang kita bagi. Termasuk diantaranya jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, berdakwah dengan harta. Ya, seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Bari. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ini ya, sambil menunggu juga pertanyaan berikutnya kalau masih ada. Amalan-amalan apa nih Pak Ustadz? Kita sudah memasuki bulan Rajab, kemudian selanjutnya bulan Sya'ban, kemudian Ramadan ya Pak Ustadz ya? Iya. Ya, Ya, karena Mbak kan Ari, ada Masya Allah. juga, ya supaya nggak terjebak di tadi tuh Pak Ustadz yang apa? Ya, Bid'ah juga ya Pak Ustadz ya. betul. Ya, Masya Allah.
Apa amalan yang bisa dilakukan di bulan Rajab ini? Segala bentuk amalan kebajikan yang dicintai oleh Allah perbanyak di bulan Rajab ini. Kenapa Ustadz? Ya supaya kita sudah menyiapkan hati, jiwa, diri kita ini sebelum masuk di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai di bulan Ramadan baru kemudian sibuk berbekal. Ramadan itu saatnya kita berlomba. Bekalnya kapan? Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban. 2 bulan ini perbanyak ketaatan. Sebagaimana Nabi SAW. Nabi itu paling banyak berpuasa selain Ramadan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Maka salah satu amal ibadah yang perlu diperbanyak di bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah kita. Itu satu. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah yang dicintai oleh Allah, apapun itu bentuknya, sedekah, memperbanyak, memudahkan urusan saudara-saudara kita, memperbanyak silaturahim, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Ya, tidak ada memang amalan-amalan khusus. Akan tetapi seperti yang dikatakan Ibunda Aisyah, bahwa Nabi itu akan memperbanyak puasa di 2 bulan ini, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, lebih selain Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Selain, ya, tidak ada larangannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang dicintai oleh Allah di bulan ini sebagai bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kita sebelum disampaikan Allah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan semoga insya Allah Allah sampaikan kita semuanya di bulan Ramadan. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan mari kita mempersiapkan bekal terbaik kita mulai dari bulan Rajab. Ini adalah hari pertama, tanggal 1 di bulan Rajab. Mudah-mudahan insya Allah mulai hari ini Allah juga mampukan kita memperbanyak ketaatan, kebajikan sebelum datang bulan kemuliaan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan. Silakan Mbak Ari. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, silakan ditutup dengan doa ya Pak Ustadz. Ya, siap. Jika memang tidak ada pertanyaan, sama-sama kita berdoa. Silakan diaminkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini waktu Mekah 10.34. Ya, hari ini insya Allah kami akan bertolak ke Madinah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan Allah keturunan kita untuk berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir berkunjung ke Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Silakan diaminkan doanya. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ya Allah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang telah menciptakan kami semua hamba-hambamu ini. Wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'at. Ya Allah, kami senantiasa memegang janji-janji kami kepadamu ya Allah semampu kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk maksiat dosa yang pernah kami lakukan. Abuhu laka binikmatika alaih. Ya Allah, kami mengakui di hadapanmu ya Allah bahwa setiap nikmat kebaikan yang kami rasakan saat ini adalah semuanya datang darimu, bukan dari yang lain. Wa abuhu laka bidzambi, sebagaimana ya Allah kami datang di hadapanmu mengakui semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Dosa mata, pendengaran, tangan, kaki, hati, pikiran kami. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka Tuhanku, ampunkan dosa-dosa kami semuanya, karena tidak ada yang bisa membersihkan, mensucikan dosa-dosa kami kecuali Engkau wahai Tuhan kami yang Maha mendengar, Maha melihat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma ya hayyun ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين أبدا. Ya Allah, Tuhan kami yang maha hidup, yang maha perkasa. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Hanya rahmat-Mu yang kami harapkan, ya Allah. Perbaiki urusan-urusan setiap di antara kami. Perbaiki iman kami. Perbaiki amal kami, ya Allah. Perbaiki umur kami, ya Allah. Perbaiki segala sesuatu dalam diri kami, ya Allah. Lindungi kami, jaga kami, ya Allah. Jangan biarkan kami menyandarkan urusan kami kepada diri kami, walau hanya sekejap mata. Allahumma inni as'aluka al-khaira kullahu ma sa'alaka nabiyyuka Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada setiap saudara kami yang hadir di majelis ini saat ini setiap kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ma a'adzaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya Allah kami berlindung kepadamu dari segala bentuk keburukan yang Nabi-Mu berlindung kepadamu. Allahumma ya nasiral madlumin, ya rabbal fuqara'i wal masakin. Wahai Tuhan kami, penolong orang-orang yang terzalimi. Wahai Tuhan, orang-orang yang fakir dan miskin. Tolonglah saudara-saudara kami di Gaza. Unsurhum ya Rabb. Unsurhum ya Rabb. Ya Rabb. Engkau yang tidak akan membiarkan kami menurunkan tangan kami kecuali Engkau telah memberikan yang kami minta. Ya Allah, segerakan pertolongan untuk saudara kami di Gaza. Ya Rahman, turunkan malaikat-malaikatmu, ya Allah. Ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya siapapun yang menyakiti, menyiksa saudara-saudara kami di Palestina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Sampai bertemu insyaallah di Rabu berikutnya pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Umar Maka. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan semua ibadahnya. Dan untuk Majelis Taklim Robani yang ingin menitipkan doa, kebetulan nih Qadarullah Ustadz masih di Tanah Suci dan besok insya Allah ke Raudhoh ya Pak Ustadz. Jadi doa-doa yang ingin dititipkan, ingin dibacakan di Raudhoh, silahkan dijapri ke saya, dikirim ke saya, nanti saya akan teruskan ke Ustadz. Terima kasih untuk semua atensi, perhatian Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dimudahkan untuk mengambil ibroh dan mengimplementasikannya. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan atau kekurangan dari kami. Semoga diberikan nikmat sehat, panjang umur. Kita bertemu lagi di Rabu minggu depan. Amin. Kita lanjutkan tadabbur surat Al-A'raf lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz. wabarakatuh. Terima kasih Adik. Pak Ustadz, Terima kasih Mbak Ipeng, terima kasih banyak Mbak Dede, Bu Desi, Assalamualaikum terima kasih Mbak warahmatullahi Desi, Bu wabarakatuh. Arin, Bu Makasih Ani, Mbak terima Ri. kasih. Bu Leli, terima kasih. Bu Yeti, terima kasih. Mbak Tata, terima kasih. Bu Yuyun, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mbak Yola, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Ri. Waalaikumsalam.